Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Kamelia dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak mahmudah dan yang kedua ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang baik merupakan segala perbuatan, perkataan, perasaan yang akan mendatangkan ketakwaan, yang akan mendapatkan pahala. Akhlak ini adalah akhlak yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, sifsafaha wa yubghidul akhlaqi wa ma'aliyal karimau yuhibbul karamallahu inna. Sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang hina atau yang rendah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contoh-contoh akhlak itu. Yang pertama sabar. Sabar artinya adalah menahan diri. Ikhlas apapun yang terjadi, cobaan, ujian yang menerpa kita sabar. Kita ikhlas apa yang diberi kepada kita. Yang kedua ada tawakal. Tawakal ini berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah berdoa, lalu kemudian kita ikhtiar atau berusaha, kemudian kita akan menunggu hasilnya, kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Apapun nanti yang dikehendakinya, kita terima dengan lapang dada. Terus ada bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap alhamdulillah, dan juga apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan dengan baik. Kita manfaat dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Tidak kita melebih-lebihkan. Terus juga ada jujur. Jujur, tidak berkata bohong. Apapun yang kita ucapkan kepada siapapun, kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan fakta adanya, sehingga tidak dapat memunculkan fitnah. Ada juga dermawan. Dermawan ini pemurah, murah hati, yang mana kita bersedekah dengan ikhlas, bersedekah kepada orang yang kurang mampu, terus juga kita menolong kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Terus juga husnuzon. Husnuzon ini bersangka baik, berprasangka baik kepada siapapun, kepada Allah, kepada diri kita, kepada siapapun. Apapun, misalkan kita mendapat ujian dari Allah, kita harus berprasangka baik bahwa oh mungkin aja ujian yang kita nimpa sekarang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin ujian yang kita alami saat ini adalah sebagai kekuatan kita, sehingga dengan ujian ini kita berlaku sabar, nanti keimanan kita ditinggikan lagi sama Allah karena kita sudah sabar. Mungkin seperti itu. Pokoknya kita apapun yang dikasih sama Allah, kita tuh harus berprasangka baik. Terus juga berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena ya itu balik lagi, ridho Allah ya ridho orang tua. Kalau kita mau mendapatkan keridhaan dari Allah, ya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, agar ya semoga aja kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, hidup kita menjadi berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terus juga manfaat dari akhlakul karimah. Yang pertama juga menyempurnakan iman, yang mana kita ini berlaku baik, bersifat terpuji. Ini salah satu cara untuk menyempurnakan iman kita, yang mana kita juga menyontohkan akhlak atau sifat dari Nabi Muhammad SAW. Terus juga di sini kita menciptakan ketentraman di masyarakat, karena kalau kita sudah bermasyarakat, memiliki sifat atau akhlak yang baik, yang terpuji, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan ketentraman, untuk bertoleransi dalam kemasyarakatan kita tinggi, lebih baik.
gitu. Terus juga mendapatkan jaminan surga, karena umat manusia, umat Islam yang menyempurnakan akhlaknya, insya Allah oleh Rasulullah nanti akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Terus juga ada akhlak mazmumah, akhlak yang kedua. Akhlak mazmumah ini akhlak tercela, akhlak yang tidak diinginkan bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak yang buruk yang dapat memudarkan keimanan kita. Sifat-sifat yang buruk yang jangan sampai kita lakukan. Seperti Allah juga sudah memerintahkan ya dalam surat Al-An'am ayat 151 sebagai berikut, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Nah, dari sini aja Allah tuh udah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Diminta untuk jangan mendekati, apalagi kita melakukan. Nah, contoh-contoh akhlak mazmumah adalah yang pertama godok. Godok artinya pemarah. Ya memang dalam hati kita ini terdapat sifat pemarah, tapi jangan sampai kita jadikan kita ini sebagai manusia yang mudah marah. Karena sifat pemarah ini, sifat mudah marah ini juga akan menjadikan hal-hal atau bakal terjerumus ke dalam keburukan, sifat yang buruk atau kemaksiatan. Terus juga ada ananiyah, yaitu egois. Ya emang kita manusia tuh kadang tidak pernah puas apa yang kita miliki ya. Terus juga kita merasa diri kita ini serba bisa. Kayak sebenarnya tuh kita membutuhkan orang lain, tapi kita egois kalau sebenarnya kita bisa dong tanpa dia. Padahal ya sebagai manusia kan kita juga makhluk sosial kan, kita juga memerlukan bantuan dari orang lain gitu. Terus juga takabur, ada takabur. Takabur ini sombong beranggapan bahwa diri kita ini lebih baik, lebih tinggi dari orang lain, sehingga dapat memunculkan diri kita ini nantinya akan merendahkan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Terus juga ada dusta. Dusta ini kebalikan dari jujur. Dusta ini berkata bohong. Yang mana kalau kita sudah berkata bohong, yang pastinya orang lain sulit untuk mempercayai kita lagi. Makanya jangan sampai untuk melakukan dusta atau berkata bohong. Terus juga ada hasad. Hasad ini dengki. Iri dengki itu sebuah perasaan sakit hati ketika kita melihat orang lain mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan tuh dibandingkan kita. Nah, ini tuh hal-hal yang akan membentuk kita nanti hidup serakah karena sifat hasad ini. Nah, terus juga ada al-israf. Nah, israf ini memiliki arti berlebihan atau menyia-nyiakan yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Kayak kita udah terjadi di kehidupan sehari-hari, kayak misalkan kita membuang makanan yang tidak kita habiskan, terus juga membuang minuman, terus juga membeli barang-barang yang sebenarnya itu nggak bermanfaat, yang nggak kita perlukan sama sekali, kita beli. Terus juga kita berpakaian yang tidak sewajarnya, yang berlebihan atau mencolok gitu. Nah, kayak dari ini semua sebenarnya tuh dalam kehidupan sehari-hari ya sudah seharusnya kita memiliki sifat yang terpuji, ya kan? Hal ini juga menunjukkan bahwa kita tuh harus bersikap terpuji, harus berakhlak terpuji untuk menghindarkan kita dari melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Nah, mulai dari sekarang tuh kita introspeksi diri sendiri, bertaubat sebelum ajal datang. Terus juga banyak-banyak memanfaatkan waktu luang yang bermanfaat, kegiatan yang positif.
dan juga selalu mengingat Allah dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, insya Allah kalau kita sudah mengingat Allah, ketika kita berbuat maksiat, kita malu, kita takut bahwa itu tuh hal yang dosa, jadi kita tidak ingin melakukannya lagi. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.